Tematik PPKN, tema 3, subtema 3, hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat di dalam dirinya. Setiap manusia tentu ingin mendapatkan semua haknya, namun tidak semua orang mau menjalankan kewajibannya. Mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sama pentingnya. Untuk mendapatkan hak kita, ada orang lain yang harus menjalankan kewajibannya. Begitu juga sebaliknya. Agar orang lain mendapatkan haknya, kita harus menjalankan kewajiban kita. Maka dari itu, mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun sayangnya, tidak semua orang menyadari hal tersebut. Banyak orang yang hanya mau menuntut haknya terus-menerus tanpa mau menjalankan kewajibannya. Orang yang demikian disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab sangat penting dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Jika kita tidak bertanggung jawab, maka hak orang lain akan terlanggar. Saat melaksanakan kewajiban pun, kita harus bertanggung jawab agar hak orang lain dapat terpenuhi dengan baik. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Vera sedang tidur siang di kamarnya. Tiba-tiba ia terbangun karena suara radio yang keras sekali. Rupanya, Kak Roni sedang mendengarkan acara musik di radio dengan suara yang sangat keras. Vera merasa terganggu dengan suara radio tersebut. Dari kasus tersebut, Vera dan Kak Roni sedang sama-sama menikmati haknya. Vera menikmati haknya untuk tidur siang, sedangkan Kak Roni menikmati haknya untuk mendengarkan hiburan musik. Namun begitu, di antara Vera dan Kak Roni, ada yang menikmati haknya tanpa rasa tanggung jawab. Tahukah kamu siapa yang tidak bertanggung jawab dalam menikmati hak? Orang yang tidak bertanggung jawab dalam menikmati haknya adalah Kak Roni. Ia menikmati haknya mendengarkan hiburan musik, namun bukan berarti ia bebas mendengarkannya dengan suara yang sangat keras. Karena perilakunya tersebut, Vera merasa terganggu dengan suara radio dan haknya untuk tidur siang dengan nyaman telah diganggu oleh Kak Roni. Meski bebas menikmati hak, bukan berarti kita dapat menikmati sebebas-bebasnya. Kita harus memperhatikan orang lain karena hak kita dibatasi oleh orang lain. Hal berikutnya adalah kewajiban terhadap rambu-rambu lalu lintas. Apa itu rambu-rambu lalu lintas? Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Di jalan raya, banyak ditemui rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di jalan raya. Semua pengguna jalan diwajibkan mematuhi rambu-rambu tersebut. Pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dapat dikenai hukuman. Selain itu, pengguna jalan yang melanggar rambu lalu lintas juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya adalah orang yang melanggar lampu lalu lintas dengan cara jalan terus di saat lampu berwarna merah menyala. Hal itu dapat menimbulkan tabrakan antara kendaraan yang menerobos dengan kendaraan dari arah lain. Berikut ini beberapa contoh rambu lalu lintas. Ada lampu lalu lintas, jalan menurun curam, dilarang parkir, perlintasan kereta api dengan palang pintu, dilarang putar arah, SPBU, penyeberangan pejalan kaki, pelabuhan, dan lain sebagainya. Ketertiban lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut dampak positif menaati rambu lalu lintas. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Yang kedua, mengurangi angka kecelakaan. Yang ketiga, mengurangi angka kemacetan. Dan yang keempat, memperkecil terjadinya pertikaian antar sesama pengendara.